Maka kita supaya selamat di dalam pandangan Tuhan, selamat juga dalam pandangan manusia, maka syariat dengan hakikat ini kita iringkan secara bersama. Maka terpandang oleh Allah. Yang kedua, maka kita juga selamat dari pandangan manusia. Bapak Ibu, misalnya contohnya begini. Ada dua tipe manusia, dia beribadah tidak mengenal Tuhan. Ibadahnya bagus, zakatnya luar biasa, puasanya luar biasa, tapi dia beribadah dengan tidak mengenal Tuhan. Ada orang ibadahnya biasa saja, ibadahnya tidak begitu sempurna, tapi orang ini kenal kepada Tuhan. Maka sebenarnya orang yang beribadah dengan mengenal Tuhan ini jauh lebih sempurna dibandingkan orang beribadah dengan tidak mengenal Tuhan. Contoh misalnya Bapak Ibu, saya suruh Bapak Ibu, Pak tolong antarkan buku ini ke rumah Pak Udin. Saya bilang, Pak Udin itu di Panam sana. Maka orang akan bingung, katanya Udin mana? Pokoknya Udin yang ada di Panam ya. Dan barang ini tidak akan sampai. Kenapa? Karena dia tidak kenal dengan Pak Udin. Kalau dia kenal, baru barang ini cepat sampainya. Maka itu orang yang beribadah dengan tidak mengenal Allah, maka ibadahnya itu tidak sampai kepada Tuhan. Orang yang beribadah walaupun dia tidak sempurna ibadahnya, tapi dengan mengenal Allah, maka ibadahnya sendiri itu sampai kepada Tuhan. Orang yang bermaksiat lalu bertobat kepada Allah, tetapi bertobat dalam keadaan tidak mengenal Tuhan, maka doa tersebut, tobatnya tersebut itu tidak sampai kepada Tuhan. Jadi tergantung-gantung. Seperti orang beribadah ingin mengantarkan amal ibadah itu kepada Allah, tapi tidak kenal kepada Allah, maka ibadahnya itu tergantung-gantung dia. Tetapi orang yang bermaksiat lalu dalam mengenal Tuhan, maka ketika dia bertobat, tobatnya itu langsung diterima oleh Allah sehingga dosanya dihapus. Saya sering menyebutkan, kita ambillah 10 drum tinta hitam yang pekat. Kita lempar drum yang tinta tersebut ke air laut yang luas tersebut, maka tidak akan mengotori air laut tersebut. Pada akhirnya tinta tersebut akan hilang menjadi bersih. Karena apa? Karena luasnya air tersebut. Allah yang maha suci tersebut, ketika dosa kita itu banyak lalu bertemu dengan Allah yang maha suci tersebut, maka dosa kita itu akan habis. Maka ini bedanya orang makrifat dengan orang syariat, Bapak Ibu. Orang makrifat itu, wali-wali Allah itu apakah mereka tidak berdosa? Mereka berdosa juga. Nah, mungkin mereka maksum, yang maksum itu cuma Rasulullah saja. Tapi bedanya ketika mereka berdosa, lalu mereka menghadap Tuhan bertobat, tobatnya itu langsung diterima Allah karena dia sampai pada Tuhan. Maka itu kita mesti wajib juga sampai kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan ibadah yang diiringkan antara syariat dengan hakikat, mulai syahadat, sholat, puasa, zakat, haji yang kita iringkan antara syariat dengan hakikat, pada akhirnya mengantarkan kita untuk ma'rifat kepada Allah. Jadi otomatis nanti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu amalkan syariat dengan hakikat ini, dan mudah-mudahan bisa terlaksanakan, maka insya Allah pada akhirnya akan menyampaikan ma'rifat kepada Allah. Kenapa kita mesti harus sampai kepada Tuhan? Sebab kalau tidak sampai kepada Tuhan, kita rugi, kita dosa banyak. Tetapi dosa kita itu, kalau kita memohon ampun kepada Allah dalam keadaan tidak mengenal Tuhan, maka akan terkatung-katung permohonan maaf kita itu kepada Tuhan. Tetapi ketika kita memohon ampun dalam keadaan mengenal Tuhan, maka ampun kita tersebut, permohonan maaf kita itu akan langsung diterima oleh Allah. Dosa yang banyak itu akan habis ya. Karena apa? Karena bertemu dengan yang maha suci tersebut. Maka itu saya sering menyebutkan, mulai sekarang Bapak Ibu setelah memahami wudhu antara zahir batin syariat dengan hakikat, amalkanlah Bapak Ibu. Bagaimana wudhu zahir batin itu? Gunakan. Kenapa? Karena sekali berwudhu tersebut, dengan wudhu zahir batin tersebut, maka habis dosa kita. Kalau seandainya ditakdirkan Allah meninggal setelah berwudhu tersebut, maka insya Allah kita meninggal dalam keadaan tak ada dosa. Orang yang meninggal dalam keadaan tidak ada dosa, berarti orang yang meninggal itu betul-betul sampai kepada Tuhan. Apalagi kalau seandainya, mudah-mudahan semua kita ini yang di majelis ini, mudah-mudahan kita memang meyakini betul bahwa kita ini berasal daripada Tuhan. Karena
sampai kepada Allah tersebut hanya lewat Muhammad atau lewat Rasulullah. Tak ada orang yang bisa sampai kepada Tuhan selain lewat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena satu-satunya makhluk yang pernah bertemu dengan Allah itu cuma Rasulullah. Nabi Musa ingin bertemu, tak bisa bertemu dengan Allah. Bahkan malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu pun tidak pernah bertemu dengan Tuhan, karena dia hanya bahasanya itu hanya mendengar suara saja. Tetapi satu-satunya makhluk yang pernah bertemu dengan Allah itu cuma Rasulullah. Maka itu kalau dalam kisah Isra Mi'raj tersebut, ketika sampai di langit ketujuh, Isra Mi'raj, Isra Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sudah itu Mi'raj langit pertama sampai langit 7. Ketika Nabi Muhammad itu ingin bertemu dengan Allah, saat itu malaikat Jibril tak sanggup untuk mengantar. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, pergilah kau sendiri, aku tak sanggup ya Rasulullah. Kata Rasulullah, mengapa engkau tidak temankan aku wahai Jibril? Kata Jibril, kalau aku ikut bersama denganmu, maka aku akan hancur bersamaan dengan alam tersebut. Hanya Rasulullah yang bisa masuk ke alam dimensi tersebut, yaitu alam ketuhanan tersebut. Dan hanya Rasulullah lah makhluk yang pernah bertemu dengan Allah. Maka itu umat Rasulullah ini dimuliakan dari umat sebelumnya. Kenapa? Karena satu-satunya makhluk yang pernah bertemu dengan Allah itu hanya Sayyidina Muhammad SAW. Maka itu kita ini beruntung betul Bapak Ibu. Kenapa beruntung? Satu, karena kita umat Rasulullah. Yang kedua, karena kita belajar untuk sampai kepada Tuhan lewat Rasulullah. Itu beruntungnya kita Bapak Ibu. Jadi beruntung karena kita umat Rasulullah. Yang kedua, beruntung karena kita belajar untuk sampai kepada Allah lewat Rasulullah. Sebab tidak semua majelis menyampaikan kajian itu sampai kepada Allah. Kalau kaji fikih sekedar fikih saja, bagaimana cara ruku, nanti letak gelas di atas tak jatuh, itu baru rukunya. Tapi untuk sampai kepada Tuhannya, sebab sholat itu mesti harus sampai kepada Tuhan. Maka ketika diiringkan syariat dengan hakikat tersebut, maka ibadah yang kita lakukan itu dalam rangka untuk sampai kepada Tuhan. Maka kita Bapak Ibu beruntung sekali. Dan mudah-mudahan keberuntungan itu jatuh kepada kita. Sebab Bapak Ibu, orang yang diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya tersebut, kalau syahadatnya tersebut sudah betul secara zahir dan batin. Ini beratnya Bapak Ibu. Jadi jangan tidak mudah kita mengatakan aku ini umat Rasulullah. Tak mudah kita mengatakan hanya di ujung lidah. Tetapi pengakuan itu baru dibenarkan oleh Rasulullah ketika syahadat kita itu benar secara zahir dengan batin. Di lidah kita ucapkan, tetapi di hati juga sampai, dan dalam perbuatan, dalam hidup juga sampai. Barulah kita diakui sebagai umat Rasulullah. Maka itu kajian syahadat ini tidak sembarangan. Maka itu saya ingin ulang nanti kajian syahadat tersebut. Sebab di kalimat syahadat tauhid tersebut, la ilaha illallah, seluruh sifat Allah itu terangkum dalam la ilaha illallah tersebut. Jadi seluruh sifat Allah tersebut yang 20 tersebut terangkum dalam kalimat tauhid tersebut. Ketika kita baca kalimat la ilaha illallah, sebenarnya kita sedang mengesahkan